Halo, cerita Pak Wo kali ini tentang seseorang yang sedang menghadapi dilema. Di satu sisi dia merasa bersalah karena di satu sisi dia merasa jahat dan bersalah, merasa menjadi orang yang jahat itu dengan meninggalkan istri dan anaknya untuk hidup bersama orang lain. Jadi dia menceraikan istrinya untuk hidup dengan orang barunya. Tapi di sisi lain, selama 40 tahun hidup di dunia katanya, ya inilah dia merasakan hidup, dia merasakan indahnya dunia katanya. Jadi dia minta pertimbangan saya, minta curhat ke saya sebenarnya jahat gak sih Pak O? Saya sebenarnya menjadi orang bahasa ini itu karena dia kan menceraikan istri dan anaknya, ibaratnya dia itu jahat enggak, karena di sisi lain dia merasa inilah hidup yang ku cari-cari, karena ternyata inilah hidup itu ada, hidup itu sebenarnya bisa indah. Nah, intinya seperti itu. Jadi dia minta pendapat saya. Nah, ceritanya itu seperti ini, cerita lengkapnya. Katakanlah namanya Pak, kita samarkan misalkan namanya dia Pak Agus gitu aja ya. Jadi Pak Agus itu sekarang sudah umur 40-an tahun. Dia katanya dulu mudanya ganteng, cakep lah intinya. Cuma orangnya kayak saya katanya. Orangnya gugupan, gampang nervous gitu, gugupan dan pemalu. Cuma karena dia mempunyai paras yang lumayan katanya, maka banyak cewek-cewek yang mendekati dia waktu mudanya. Cuma tidak ada satupun yang sampai mengejar-jar gitu loh, karena namanya juga dia kan pemalu, dia nggak mau kalau ngejar duluan karena masih namanya juga pemalu gitu, dan orangnya itu gugupan katanya. Nah, suatu ketika dia ke rumah saudaranya. Nah, di rumah saudaranya itu dia bertemu dengan cewek. Cuma ceweknya itu mohon maaf ya, katanya itu ya udah hitam, pendek, jelek, jerawatan pula katanya, itu seperti itu. Cuma dia pertamanya enggak, namanya seperti itu ya enggak menggubris ya. Tapi selama niatnya kan di situ di rumah saudaranya itu dia mau cari pekerjaan karena sesudah lulus STM intinya gitu. Kalau sekarang SMK. Karena dia baru lulus STM, dia niatnya mencari pekerjaan di rumah saudaranya itu. Siapa tahu di sekitar situ ada proyek atau apa ini seperti itu. Karena saudaranya itu terkenal bekerja di proyek.
Si cewek ini mengejar-ngejar terus. Lainnya kan setahu dia itu ya karena dia pemalu, ya banyak yang naksir tapi tidak ada yang seagresif ini. Nah ini si cewek ini sangat agresif katanya. Nah lambat laun karena mungkin diagresif terus itu, ibaratnya akhirnya dia itu mau, intinya mau berpacaran lah sama si cewek ini meskipun tidak cantik. Singkat cerita, baru berapa bulan pacaran itu ya, baru 1 bulan atau lebih lah, intinya bahkan kurang dari 3 bulan lah, intinya seperti itu mereka memutuskan menikah. Ya menikah sederhana sih, karena si cewek ya bukan keluarga orang mampu, bukan. Si cowok juga, ini Pak Agus ini ibaratnya juga bukan juga keluarga orang mampu, jadi yang sederhana, cuma ibaratnya yang penting akad gitu, udah akad kabul sudah, ya sudah. Nah waktu itu katanya semua orang mencibirnya karena ya ampun, itu Agus gagah-gagah, cakep-cakep kok dapatnya kayak gitu ya, apa nggak salah itu. Semua orang seperti itu. Nah dari si Agus ini menganggapnya karena ya mungkin ini takdirku, selalu itu, mungkin ini takdirku, ini takdirnya dia, maka ya sudah lah. Meskipun cewek jelek tapi buktinya dia satu-satunya yang agresif, sangat mengejar-ngejar dia, sementara yang lainnya kan sebatas mengagumi atau ya sekedar, ya cewek kan mesti sama-sama jaga gengsinya lah, intinya seperti itu. Sementara ini enggak, benar-benar agresif. Maka akhirnya malah Pak Agus ini yang kalah, ibaratnya dalam arti ya sudah lah. Maka ketika si cewek ini mendesak untuk menikah, padahal baru 1,5 bulan itu pacaran, baru 1,5 bulan ketemu, bayangin. Itu minta menikah, ya sudah, asal mau seadanya. Nah singkat cerita, karena namanya juga pengantin baru, itu pun ibaratnya katanya duitnya itu dari orang tuanya pinjem sana sini, meskipun hanya cuma buat hijab, tapi ya yang penting sudah sah. Bahkan sebenarnya ibunya itu, orang tuanya itu kaget juga, karena dia sih nggak punya bapak. Nah, ibunya kaget, maksudnya pacaran baru kemarin kok bisa menikah. Yang dari dulu aja nggak pernah ada kedengaran dia pacaran, kok bisa-bisanya dia tahu nikah. Ya semua orang intinya waktu itu kaget lah. Nah singkat cerita, setelah nikah itu kan mau tidak mau, suka tidak suka, karena namanya juga sudah punya istri, otomatis dia harus bekerja. Nah maka dia mulai merantau, tapi istrinya nggak diajak karena dia kerjanya di proyek. Jadi misalkan hari ini proyek di luar Jawa, dia akan ke sana, besoknya di mana, ngejar proyek. Jadi dia pulang itu hanya ketika nengok istri atau proyek habis. Ketika proyek habis, istirahat seminggu 2 minggu, cari proyekan lagi, seterusnya. Singkat cerita sampai
anaknya berusia SMP, intinya sampai SMP lah. Selama itu dia ya meskipun merantau sana merantau sini, dia tidak pernah namanya punya wanita idaman lain, itu enggak ada. Dia tetap setia dengan istri jeleknya itu, dia seperti itu. Nah, singkat cerita, waktu itu setelah anaknya sudah SMP, kebetulan dia mengejar proyek di ibu kota, sekitar ibu kota. Di sana dia berjumpa dengan, entah kenapa, berjumpa dengan wanita yang satu daerah, bukan satu kecamatan, bukan sih, lain kecamatan, cuma satu kabupaten atau satu daerah. Dia ternyata seorang janda tapi tidak mempunyai anak. Makanya dia dicerai oleh suaminya, katanya karena mandul, dianggap mandul maksudnya. Kemudian 1-2 kali ketemu kok merasa nyaman. Tadinya hanya basa-basi saja, katanya tidak kepingin pacaran, cuma karena ya itu, loh kamu dari situ tuh, iya loh aku juga situ, oh gitu, sebelah mana sama ini, oh iya tahu itu. Akhirnya mereka merasa nyaman karena mungkin sama-sama di perantauan. Kemudian ya karena fisiknya cantik itulah si Pak Agus ini tuh kepincut. Ibaratnya 180 derajatnya istrinya pendek, dia tinggi. Istrinya berkulit hitam, dia berkulit kuning langsat mulus. Istrinya jerawatan, dia sementara kulitnya sangat halus. Ini seperti itu, katanya seperti itu. Ya menurut di foto sih seperti itu. Nah, singkat cerita, keduanya semakin saling tidak bisa terpisahkan. Si Pak Agus ini merasakan, inilah aku hidup, inilah rasanya hidup. Sementara si cewek ini merasa diayomi karena dia tidak mempermasalahkan, dia tidak bisa memberikan keturunan. Nah, kemudian setelah menimbang, ibaratnya sudah memperhitungkan A sampai Z-nya, akhirnya dia memberanikan diri untuk mengutarakan kepada istrinya bahwa mereka akan segera berpisah. Memang suatu keputusan yang sulit karena selama ini Pak Agus ini selalu, meskipun istrinya katanya ya jelek lah, ya ini ya itulah, tapi bagi Pak Agus ya sudahlah, mungkin sudah takdirnya. Makanya dia curhat ke saya, Pak, bagaimana ya saya menemukan hidup baru kali ini. Dan itu peristiwa sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu.
Saya sampai sekarang masih merasa nyaman dengan istri baru saya ini. Cuma saya itu kadang-kadang sering bukan disindir ya, anak saya itu selalu ngomong, apa bapak nggak pengen sama ibu lagi. Ya itulah kadang-kadang, sementara saya sudah nyaman. Toh anak pun saya pun sering nengok, sering otomatis ibaratnya tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang ayah, karena waktu itu kan waktu ditinggalkan itu SMP. Sekarang sih sudah lulus SMA. Sudah lulus SLTA lah, intinya seperti itu. Makanya dia kadang-kadang merasa bersalah kepada anaknya. Tapi dulu ketika bersama ibunya atau merasa dengan mantan istrinya itu, dia hidupnya ya hanya monoton, karena sama-sama miskinnya waktu itu. Jadi itu dia hanya kerjanya hanya memikirkan pekerjaan saja, karena mau tidak mau harus hidup. Makanya dia harus cari proyek sana, selesai rampung cari proyek lagi sana, mana lagi yang ada proyek. Sementara setelah ketemu yang ini, kebetulan anaknya orang mampu. Jadi modal dari cewek ini bekerja di ibu kota itu sebagai modal untuk mempunyai usaha di desanya, karena mereka hanya beda kecamatan, hanya sebelahan, intinya seperti itu, sebelah kecamatan bersebelahan. Sementara justru dengan mantan istrinya malah justru agak jauh. Makanya yaitu dia di sisi lain sangat bahagia saat ini, tapi di sisi lain dia merasa berdosa terhadap anak. Begitu cerita dari Pak Wo kali ini. Biarlah pemirsa yang ibaratnya berkomentar sendiri, intinya seperti itu, menentukan penilaiannya tersendiri. Karena di sisi lain dia bilang, hidup hanya sekali Pak, saya pengen benar-benar menghidupi sampai tua mati pun pengen bahagia. Nah inilah saya sudah merasa bahagia sekarang. Cuma kalau Pak Wok menguatkan saya bahwa tindakan saya itu tidak salah, kan saya jadi ikut tenang, katanya seperti itu. Jadi saya sekarang mau melangkah pun nggak ada beban, karena katanya manusia pun butuh support dari orang lain. Apalagi katanya kan Pak Wok kan tidak saya kenal, jadi lebih netral, intinya seperti itu. Karena katanya hidup hanya sekali, maka harus dinikmati. Sementara sisi lain katanya yaitu, apakah dia melanggar takdir, padahal seluruh takdirnya sudah baik-baik dengan mantan istrinya. Silahkan Anda sendiri yang menilai, tapi memang ada cerita seperti ini. Sampai jumpa di episode lain.